Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Tinggi-tinggi, mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita puji nama Tuhan kembali lagi, yeay. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, shalalala. Sekali lagi suaranya. Shalalalala, 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 shalalalala. Saya bilang gimana ya caranya? Saya kok lihat anak-anak kayak mau ke dunia fantasi, ke Disneyland, ke taman bermain dimanapun di mall. Itu bisa lari, hore, terus rebutan gitu ya. Pengennya tuh semangat banget rasanya. Oh, Tuhan bilang gampang. Coba kamu lihat gereja-gereja yang bagus. Itu namanya Tuhan kasih di pikiran saya. Nah kamu pelajari kenapa gereja mereka bagus. Oh gitu. Nah kamu lihat yang di mall-mall di mana gitu. Itu kenapa mereka bisa tertarik. Karena menarik. Lihat warna-warna yang bagus. Terus jajanan-jajanannya ada popcorn. Ada es krim dan lain-lain. Nah itu semua masuk ke pikiran saya, akhirnya saya pergi, saya ajak beberapa teman lihat gereja, saya foto, saya videoin, oh pantas anak-anak mau datang. Mereka bikin tuh sangat menarik sekali, belum punya duit. Tapi dimulai dengan visi dan itu hasil Tuhan berbicara di dalam pikiran saya. Saya bilang saya pengen punya gereja anak. Pokoknya nggak kalah deh kayak anak-anak pergi ke taman bermain, ke mall. Dan anak-anak tuh sebelum mereka bisa dijamah rohnya, mereka sudah tertarik dulu untuk ke gereja, bahwa gereja adalah menyenangkan. Lihat, saya dapat satu hal, bahwa gereja harus menyenangkan. Bisakah gereja melawan sikap apatis dan materialisme dengan memenuhi selera orang akan hiburan? Rupanya banyak orang di gereja percaya bahwa jawabannya adalah iya. Karena banyak gereja dibuka, ikut-ikutan dalam bisnis pertunjukan. Ini adalah tren yang mengganggu, yang memikat banyak gereja ortodoks menjauh dari prioritas Alkitabiah.
Bangunan gereja sedang dibangun seperti teater. Alih-alih mimbar, fokusnya adalah panggung. Beberapa fitur platform besar yang berputar atau naik dan turun dengan lampu berwarna dan papan suara besar. Gembala memberi jalan kepada spesialis media, konsultan pemrograman, sutradara panggung, pakar efek khusus, dan koreografer. Idenya adalah untuk memberikan penonton apa yang mereka inginkan. Sesuaikan kebaktian gereja dengan apapun yang akan menarik banyak orang. Akibatnya, para pendeta lebih seperti politisi daripada gembala, mencari untuk menarik publik daripada memimpin dan membangun kawanan domba yang Tuhan berikan kepada mereka. Jemaat disuguhkan pertunjukan yang apik dan profesional, di mana drama, musik pop, dan mungkin khotbah yang laris manis merupakan fokus dari kebaktiannya. Tapi penekanannya bukan pada ibadah, melainkan pada hiburan. Yang mendasari tren ini adalah gagasan bahwa gereja harus menjual Injil kepada orang-orang yang tidak percaya. Dengan demikian, gereja-gereja bersaing untuk mendapatkan konsumen pada tingkat yang sama dengan TV reality show yang terbaru atau film-film besar. Semakin banyak gereja yang mengandalkan strategi pemasaran untuk menjual gereja. Filsafat itu adalah hasil dari teologi yang buruk. Diasumsikan bahwa jika kita mengemas Injil dengan benar, orang akan diselamatkan. Seluruh pendekatan berakar pada teologi Arminian. Ia memandang pertobatan pada dasarnya bergantung pada tindakan kehendak manusia. Tujuannya adalah keputusan sesaat dan dangkal, bukan perubahan hati yang radikal. Selain itu, banyak terjadi oknum-oknum di gereja-gereja yang mengikuti tren ini. Tidak jarang ditemukan penggelapan dana yang berasal dari kantong-kantong persembahan. Terlebih dari itu, mereka menganggap bahwa kebaktian gereja harus yang terutama untuk merekrut orang-orang yang tidak percaya. Banyak yang meninggalkan ibadah yang hikmat beralih kepada gereja yang entertain. Yang lain telah menurunkan khotbah konvensional ke beberapa pengaturan kelompok kecil pada hari kerja. Tetapi hal itu tidak sesuai dengan inti dalam Alkitab, yaitu Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 menunjukkan kepada kita pola yang diikuti gereja mula-mula ketika mereka bertemu. Mereka bertemu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan bahwa prioritas gereja mula-mula jelas adalah untuk menyembah Allah dengan cara mengenal Allah dalam pengajaran, serta membangun saudara-saudara. Gereja berkumpul untuk beribadah dan membangun. Itu tersebar untuk menginjili dunia. Tuhan kita menugaskan murid-muridnya untuk penginjilan dengan cara seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Kristus menjelaskan bahwa gereja tidak menunggu atau mengundang dunia untuk datang ke pertemuannya, tetapi untuk pergi ke dunia. Itu adalah tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Saya khawatir bahwa pendekatan yang menekankan penyajian Injil yang enak di dalam dinding gereja membebaskan orang percaya dari kewajiban pribadinya untuk menjadi terang dunia. Kami memiliki masyarakat yang penuh dengan orang-orang yang menginginkan apa yang mereka inginkan ketika mereka menginginkannya. Mereka masuk ke dalam gaya hidup, rekreasi, dan hiburan mereka sendiri. Ketika gereja-gereja menarik bagi keinginan-keinginan egois itu, mereka hanya mengobarkan api itu dan menghalangi kesalehan sejati. Beberapa dari gereja-gereja ini tumbuh secara eksponensial, sementara yang lain yang tidak menghibur sedang berjuang. Banyak pemimpin gereja menginginkan pertumbuhan jumlah di gereja mereka. Jadi, mereka membeli filosofi hiburan yang menjadi tujuan utama. Pertimbangkan apa yang dilakukan filosofi ini terhadap pesan Injil itu sendiri. Beberapa akan mempertahankan bahwa jika prinsip-prinsip Alkitabiah disajikan dan dimodifikasi dengan sajian-sajian yang menghibur, yang baginya tidak masalah, itu adalah omong kosong. Mengapa tidak mengadakan karnaval saja yang sesungguhnya? Seorang pelempar pisau bertato yang menyulap gergaji rantai bisa melakukan pekerjaannya, sementara seorang yang lain meneriakkan ayat-ayat Alkitab. Itu akan menarik banyak orang. Ini adalah skenario yang aneh, tetapi skenario yang menggambarkan bagaimana hal ini dapat merendahkan dan merusak pesan itu sendiri. Dan sayangnya, itu tidak jauh berbeda dari apa yang sebenarnya dilakukan di beberapa gereja. Penyanyi rock, badut, pesulap, dan selebriti bisnis pertunjukan telah menggantikan pengkhotbah, dan mereka merendahkan Injil. Saya percaya kita bisa menjadi inovatif dan kreatif dalam cara kita menyajikan Injil, tetapi kita harus berhati-hati untuk menyelaraskan metode kita dengan kebenaran rohani yang mendalam yang kita coba sampaikan. Jangan terlalu mudah untuk meremehkan pesan suci. Jangan cepat-cepat menerima tren dari gereja super berteknologi tinggi, dan jangan mencemooh ibadah dan khotbah konvensional. Kita tidak membutuhkan pendekatan yang super cerdas untuk menyelamatkan orang. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-21. Kita hanya perlu kembali memberitakan kebenaran dan menanam benih. Jika kita setia dalam hal itu, tanah yang telah Tuhan siapkan akan menghasilkan buah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.